Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu dan bapak yang saya muliakan, alhamdulillah kita masih sehat. Kita masih diberi kesempatan dan diberi kemauan yang kuat untuk terus menambah ilmu kita dalam rangka semakin menguatkan keyakinan kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita berbicara membahas tentang beberapa sifat yang tercela yang dituangkan dalam hadis, dalam ayat dalam doa kita, supaya kita dihindari dari sifat-sifat tercela itu, seperti malas, bakhil, penakut, banyak utang, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita coba lagi membahas yang kebalikan dari itu ya. Yaitu kalau kemarin kita berlindung dengan Allah dari sifat-sifat yang tercela itu, nah sekarang kita memohon kepada Allah supaya diberi keutamaan-keutamaan dalam kehidupan kita. Keutamaan-keutamaan itu antara lain terdapat dalam doa kita kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau. Nah, kalau kemarin aku berlindung dengan Engkau dari malas dan sebagainya. Sekarang tidak. Sekarang kita minta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, aku memohon, meminta kepada Engkau diberi selamat dalam agama. Salamatan fid din. Kan apa maksudnya itu? Selamat dalam agama itu. Apakah adakah orang yang beragama tapi tidak selamat? Ya, ibu-ibu, dalam sejarah awal Islam ada satu kelompok di kalangan umat Islam itu namanya Khawarij. Ya, orang Khawarij. Khawarij ini kelompok Islam yang lahir akibat dari pertikaian politik umat Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bahwa setelah Nabi meninggal, kan sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Ya, Abu Bakar khalifah, kemudian meninggal, digantikan oleh Umar. Umar digantikan oleh Utsman bin Affan. Nah, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, orang suku Quraisy itu dulu sebelum Nabi ada pun terkelompok kepada dua suku besar, dua kabilah besar. Yang pertama namanya Bani Umayyah. Bani Umayyah, yang kedua Bani Hashim. Umayyah ini nama orang, Hashim itu nama. Hashim dan Muawiyah ini adalah ponakan dengan paman
keponakan dengan paman. Yang pamannya siapa? Hashim. Umayyah keponakan. Nah, dalam masyarakat Quraisy itu terjadi persaingan antara suku dari keturunan Hashim dan keturunan Bani Umayyah. Nah, yang paling lama berkuasa itu adalah Bani Umayyah. Bani Umayyah. Jadi Nabi sendiri adalah Bani Hashim. Selama sekian ratus tahun itu yang berkuasa adalah Bani Umayyah. Sampai pada masa Nabi yang menjadi pemimpin ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi dari Bani Hashim. Tapi persaingan itu tetap saja terjadi. Nah, Utsman bin Affan itu dari Bani Umayyah, Nah, kelompok Bani Umayyah ini orangnya berambisi dalam politik, berambisi sekali dalam politik, ingin. Utsman bin Affan tidak berambisi seperti itu. Ya, Utsman ini adalah sahabat Nabi yang lurus, yang kaya, dermawan, dan sangat santun. Separuh masa kekhalifahannya berjalan dengan baik, dengan aman, dengan damai, dengan adil. Tetapi pihak kelompoknya, sukunya, selalu ingin kayak orang sekarang. Ini karena sukunya yang berkuasa, maka dia selalu ingin masuk terus menjadi pejabat ini, menjadi pejabat itu, macam-macam. Ya, coba. Jadi separuh terakhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, Utsman kan sudah semakin tua. Maka Utsman semakin lemah. Makin lemah dalam menghadapi keinginan daripada sukunya, daripada keluarganya. Jadi ini menjadi pelajaran, ya. Manusia itu kalau belum dia jadi pemerintah, jadi pejabat, dia kuat, dia masih muda kan. Tapi orang kalau menjadi pejabat, apalagi menjadi kepala negara, itu kan sama dengan orang yang berdiri di atas panggung dan di bawahnya itu adalah masyarakat atau rakyat semua. Nah, orang yang berdiri di atas panggung itu kalau angin tiba, kan yang kena angin itu kan orang yang berdiri di atas panggung itu. Dia itu adalah pemimpin. Ketika dia masih muda, diterpa terus oleh angin, kuat terus menerus, kan kuat dia. Tapi manusia kan tidak bisa kuat terus. Lama-lama semakin tua, daya tahannya semakin kurang, akhirnya masuk angin. Nah, begitulah Utsman bin Affan. Maka banyaklah di kalangan Utsman bin Affan itu Utsman sebagai khalifah, tapi pejabat tinggi negara itu dari kelompok dia, dari sukunya. Sekretaris negara, kepala Baitul Mal, banyak sekali pejabat itu dari keluarga Utsman bin Affan, dan terjadilah banyak istilah orang sekarang tuh nepotisme. Nepotisme itu artinya memberi kesempatan biar kepada kelompok sendiri, keluarga sendiri, ya. Kemudian korupsi berjadi-jadi seperti kita sekarang lah, korupsi berjadi-jadi. Nah, sahabat-sahabat lain meminta kepada Utsman supaya Utsman memberhentikan pejabat-pejabat dari keluarganya itu yang korupsi itu, yang nepotis itu. Utsman karena dia sudah tua, tidak diberhentikannya, ya. Jadi lemah dia. Akhirnya karena Utsman tidak mampu memberhentikan saudara-saudaranya, sukunya, kaumnya yang banyak korupsi segala macam itu, akhirnya datanglah demo besar-besaran. Demo besar-besaran dari Irak dan dari Mesir. Nah, orang Arab tuh kalau demo, sedangkan tidak demonya suaranya keras, orang Arab itu apalagi kalau demo. Sedangkan tidak demo tuh darahnya panas, apalagi kalau demo. Demo besar-besaran menuntut Utsman memecat, ya. Jadi di tengah-tengah orang demo itu menyelinaplah orang-orang Yahudi. Dengan masyarakat yang banyak itu menyelinap orang Yahudi. Orang Yahudi itu menjadi provokator. Provokator itu artinya tukang asuang, ya, tukang picu,
ya, penyebar isu-isu yang tidak benar, hoax. Seorang panas-panas itu, ada seorang provokator itu demonstran, salah seorang demonstran itu dibunuh oleh tentara Utsman. Kabarnya, wah itu panas, akhirnya Utsman diserang dan akhirnya Utsman dibunuh Utsman. Ya begitu kejamnya, istri Utsman melindungi suaminya sampai putus tangannya dipancung dengan pedang oleh demonstran itu. Demonstran ini tidak menengok apa betul Pak ada anggota demonstran itu yang dibunuh. Padahal tidak ada, itu hanya provokasi saja, dihasut saja. Oleh sebab itu mati Utsman. Ketika Utsman mati, nah orang-orang demo yang banyak yang dari Mesir, dari Irak itu mencari Ali, meminta Ali untuk menjadi khalifah. Didesaknya Ali sebagai khalifah. Ali tidak mau. Ya, kalau didesak seperti itu, ya kata demo itu, kalau engkau tidak mau, engkau kami bunuh juga. Kata Ali, ya bunuh saja. Saya tidak mau kalau kalian paksa menjadi pemerintah. Nah, ini kondisi negara sekarang, kondisi sekarang kacau. Kalau akan jadi khalifah juga saya, bukan kalian yang memilih saya. Tapi siapa? Mana Ahlul Badar? Ya, itu pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan perang Badar. Karena kondisi militer, istilah orang sekarang kondisi chaos, kondisi yang sedang kacau. Jadi berkumpullah beberapa orang pahlawan perang Badar, tentara semua, Tapi kan rata-rata dulu itu tentara juga semua. Khalifah-khalifah itu tentara juga semua. Sahabat-sahabat tentara semua. Jadi berkumpul dan tidak semua karena banyak yang ada di luar daerah. Akhirnya dimintalah Ali sebagai khalifah. Nah, Ali bersedia dengan kondisi yang sedang kacau itu. Nah, di Syria itu gubernurnya bernama Muawiyah. Muawiyah itu dari keluarga Utsman. Dia tidak mau Ali jadi khalifah. Dia maunya dia jadi khalifah. Ya. Tapi akhirnya karena sahabat-sahabat di Madinah mengangkat Ali, dan dia lalu menuntut Ali supaya Ali menghukum pembunuh Utsman. Ya, Ali menghukum pembunuh Utsman. Ya kan payah. Siapa yang bunuh bangsa banyak itu? Tidak tahu siapa pembunuhnya. Itu alasan saja bagi Muawiyah untuk melemahkan Ali. Akhirnya tidak bisa juga Muawiyah kalau Ali tidak mau menghukum yang membunuh Utsman itu, dia lalu tidak mengakui Ali sebagai khalifah. Kemudian diangkatnya dirinya sendiri sebagai khalifah di Syria, di Syam ya, di Syria. Nah, Bapak-Ibu sekalian, karena dia memberontak, maka orang pemberontak itu kan harus ditumpas tahun tadi, maka jadi perang Siffin namanya antara Muawiyah dengan Ali. Nah, peperangan antara Muawiyah dengan Ali itu peperangan umat Islam sesama umat Islam akibat dari ambisi politik tadi. Nah, kemudian dalam peperangan itu kelompok Muawiyah sudah hampir kalah. Nah, tapi di tengah-tengah kelompok Muawiyah ini ada seorang panglima perangnya yang licik. Diambilnya mushaf Al-Quran. Waktu itu kan tidak banyak, belum banyak lagi seperti sekarang. Ditusuknya dengan pedang, diangkatnya. Artinya apa? Supaya bertahkim kepada Al-Quran, supaya menjadikan Al-Quran sebagai hakim berdamai, menghentikan perang. Nah, dari kelompok Ali melihat ini akalannya, karena dia sudah terdesak, dia berlindung pada Al-Quran. Jangan terima, serang terus sampai habis. Jadi yang lain tidak, itu kan kemana lagi? Kita akan berhukum, bertahkim kalau bukan kepada Al-Quran. Nah, maka pecahlah kelompok Ali gara-gara
akal licik daripada kelompok Muawiyah itu. Setelah itu tuh Ali sendiri tahu bahwa ini akal-akalan saja. Tapi karena didesak terus oleh kelompoknya sendiri, akhirnya Ali mau menerima berdamai, sulh antara Ali dengan Muawiyah. Nah, untuk perdamaian itu tentu berunding dari kelompok Muawiyah diutuslah seorang panglimanya namanya Amr bin As. Amr bin As ini adalah panglima perang, cerdas dan cerdik, licik juga. Nah, oleh kelompok Ali ini karenanya orangnya lurus, Ali ini orang sahabat yang paling lurus saja. Ditunjuknya lah Abu Musa al-Asy'ari sebagai runding lah orang ini tengah-tengah. Apa kata Amr bin As? Lebih muda. Abu Musa ini adalah sahabat Nabi yang sudah tua dan sahabat yang lurus juga kayak Ali. Apa kata Amr bin As? Sila kita, Pak, kita ini berperangkan sama kita ini. Kita harus berdamai. Gimana cara berdamainya? Kita berperangkan karena orang berdua ini. Siapa orang berdua? Antara Muawiyah dengan Ali. Ini kita berperang karena mereka ini. Oleh sebab itu bagaimana? Orang ini harus diturunkan keduanya. Ya, diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah. Ini yang menyebabkan kita berperang, pembunuh-bunuhan. Kata orang tua Abu Musa, iya belum. Kan bana jalan pikiran tuh. Kita cari khalifah yang Ali supaya tidak berperang. Nah, sekarang dari pihak Ali, karena bapak yang tua, bapak lah yang berdiri dulu mengumumkan bahwa bapak telah menurunkan Ali sebagai khalifah. Jadi kalau berunding ini sebenarnya beradu cerdik kan. Nah, kadang-kadang juga beradu licik juga. Akhirnya oleh Abu Musa al-Asy'ari berdiri berpidato, saudara-saudara kaum muslimin macam-macam lah pidato itu. Nah, kita ini berperang karena orang berdua ini, maka dari pihak Ali saya turunkan Ali sebagai khalifah. Tidak di khalifah Ali. Kemudian naiklah Amr bin As ini. Nah, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kemarin itu khalifah kita 2. Sekarang sudah turun 1. Ali bin Abi Thalib. Maka saya kukuhkan Muawiyah sebagai khalifah. Kan berkhianat namanya. Ya, tadi sepakat mau menurunkan, sekarang ini 1. Nah, itulah kemudian dari kelompok Ali muncul kelompok yang semua tidak mau dia yang mendesak perdamaian itu, sebenarnya mendesak berdamai itu. Tetapi karena dibuat seperti itu, dia menjadi berbalik. Ini pengkhianatan. Ini Ali ini juga yang membawa kita berperang. Dia juga benci kepada Ali dan dia bersepakat kita harus bertahkim kepada Allah, tidak bertahkim kepada manusia lagi. Nah, oleh sebab itu orang yang tidak bertahkim kepada manusia kafir. Orang tidak bertahkim kepada manusia kafir. Karena orang bertahkim kepada manusia, tidak bertahkim kepada Al-Quran. Orang yang kedua itu, maka muncullah kelompok ini. Mereka mengatakan orang kafir itu wajib dibunuh, halal darahnya. Maka Ali dan Muawiyah harus dibunuh. Ini namanya kelompok Khawarij. Ya, ini namanya kelompok Khawarij. Lalu apa? Muawiyah ini ada di Syria. Ali waktu itu masih di Madinah. Sudah pindah ke Irak. Jadi waktu itu kemudian Ali ini sebagai khalifah seperti dia khalifah Nabi, dia seperti orang biasa, tidak pakai pengawal, tidak pakai segala macam. Sementara Muawiyah ini punya pakai pengawal, mana pergi dikawal oleh pengawalnya. Nah, makanya dibunuhlah Ali waktu salat subuh oleh Khawarij ini. Siapa yang membunuh itu? Yang disebut dengan ilmu macam orang yang membunuh itu adalah orang yang rajin salat tahajud, orang yang selalu membaca Al-Quran. Ya, junggutnya panjang dan jidatnya hitam karena banyak sujud katanya. Itulah yang membunuh Ali. Dia tidak berhasil membunuh Muawiyah karena. Nah, inilah yang kita kan, dia beragama, salat tahajud rajin, membaca Al-Quran rajin, ya tilawahnya, kemudian puasa rajin, tapi
ekstrim dalam memahami agama secara literal, maka dia menjadi orang yang sesat dalam beragama. Menjadi orang yang sesat. Dan itu sekarang yang menurun pada orang-orang yang kerjanya mengkafir-kafirkan orang, membidah-bidahkan orang. Itu sekarang turun daripada khawarij itu. Jadi doa tadi, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, kita berdoa kepada Allah dalam beragama kita diberi pemahaman agama yang baik. Agama yang baik, tidak sesat dalam agama, lalu tidak berubah menjadi ekstrim. Ya, menjadi ekstrim. Nah, kalau ekstrim itu bagaimana? Pokoknya saya yang benar. Kelompok saya yang benar. Nah, orang lain salah semua. Bahkan di masjid sekalipun tidak mau bersahabat dengan orang yang berbeda dengan dia. Itu namanya orang yang salah dalam memahami agama. Nah, kita minta doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah selamat dalam agama. Ya, tidak menjadi kelompok yang ekstrim. Istilah orang sekarang kelompok radikal yang tidak mau menerima kebenaran orang lain, ya, kemudian mau kebenaran dia sendiri. Orang yang berbeda dari dia itu kafir. Kalau orang kafir itu haram, halal darahnya ditumpahkan, dibunuh. Selamat. Nah, kita berdoa kepada Allah jangan sampai beragama menjadi orang yang sesat seperti itu. Itu doa kepada Allah. Jadi salamatan fid din, selamat dalam agama. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Doa berikut kita minta kepada Allah supaya sehat badan. Sehat badan.